Semenjak saya perhatikan beberapa foto saya, ternyata kebanyakan itu tersenyum. Makanya saya melihat bagus kalau kelihatan menarik lah pada saat foto-foto tersebut tersenyum, dan kata senyum itu menjadi inspirasi buat saya. Sederhana awalnya, hanya ingin mengajak bagaimana sering tersenyumlah kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, apabila dalam aktivitas itu terlupakan yang namanya senyum. Saat itu banyak beberapa teman menyarankan dengan frasa misalnya jangan lupa tersenyum dan lain-lain. Tetapi saya terinspirasi oleh salah satu kakak saya yang memberi masukan kepada saya pada saat itu, bagaimana kalau kata itu tidak lazim tapi menarik frasanya. Sehingga lahirlah Mari Senyum. Mari Senyum ini adalah frasa yang menurut saya bisa menginspirasi sahabat-sahabat saya, walaupun kondisinya misalnya menemukan masalah, menemukan duka cita misalnya, tetapi dengan spirit Mari Senyum ini, dengan frasa ini, teman-teman saya atau sahabat-sahabat saya bisa terdorong untuk tidak lupa tersenyum. Jadi seperti anjuran lah, bagaimana kita tidak melupakan kata atau aktivitas yang sangat sederhana, yaitu senyuman. Dalam perspektif agama, sering kali kita mendengar bahwa kata senyum itu adalah sebagian dari ibadah. Sangat sederhana, dengan senyum bisa kita kategorikan ibadah dan bisa mendapatkan manfaat buat diri kita, orang lain apabila kita melakukannya. Sehingga spirit itu lama-kelamaan saya tetap jaga, tetap konsisten dengan tagline Mari Senyum. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat-sahabat saya yang tidak membiasakan tersenyum, apalagi dalam kondisi ada masalah ataukah berlarut-larut dalam masalah tersebut. Sebenarnya jalan begitu saja frasa tersebut lahir dan ternyata cocok buat saya. Ya, seperti yang saya jelaskan bahwa latar belakangnya, ya kebanyakan saya melihat foto-foto saya tersenyum. Tapi ternyata saya pribadi itu terinspirasi juga dengan anjuran tersebut, Mari Senyum. Dan memang agak nyambung dengan kondisi-kondisi yang kita lewati. Misalnya sejak tahun 2020, awal tahun 2020 itu kita menghadapi, terutama bangsa Indonesia menghadapi pandemi yang memang pada saat itu kecemasan semakin meningkat dan sudah mengarah kepada ketakutan pada saat itu. Sehingga tagline ini sangat menarik untuk bagaimana saya bisa terus memakai agar bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Sederhana sih, bagi saya suatu kebahagiaan tersendiri kalau misalnya tagline saya Mari Senyum ini bisa saya populerkan dan bisa menarik buat teman-teman yang lain. Karena kehidupan semakin susah dan terutama problematika terkait dengan
pandemi COVID-19 ini belum berakhir, misalnya lapangan pekerjaan juga belum sepenuhnya terpenuhi, kemudian banyaknya pengangguran misalnya, dan hal-hal lain lah yang bisa membuat saya Mari Senyum ini bisa berdampak positif buat yang lain. Ya, pertama kali yang saya lakukan bahwa bagaimana bisa mensosialisasikan di setiap media sosial saya, baik itu di Twitter, baik itu di Facebook maupun Instagram, di YouTube misalnya, untuk bagaimana mendorong, bagaimana menginspirasi teman-teman yang lain bahwa di balik kesusahan, di balik kemudahan, penting untuk tampil selalu tersenyum, karena senyum itu bisa membuat keteduhan, kesejukan di hati kita dan mungkin saja di hati orang lain. Seperti itu. Senyum, kata yang singkat, padat, mengandung makna. Siapa sih yang tidak mau tersenyum, apalagi menyambut kematian mereka? Mari senyum.